Oke Bapak Ibu, di sini kita akan mempelajari mengenai portal portal rumah belajar. Nah, untuk jargonnya rumah belajar adalah belajar untuk semua, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apa itu rumah belajar? Rumah belajar itu merupakan hasil pengembangan portal sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 2021. Nah, berisi konten bahan belajar yang dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK. Ini rumah belajar, belajar titik Kemdikbud, titik go, titik id, kemudian tipe pengguna. Nah, pada saat kita login, seharusnya sebaiknya menggunakan akun pembelajaran. Gampang untuk loginnya menggunakan akun pembelajaran. Nah, kalau untuk smartphone itu silakan diunduh dari Google Play Store, itu ada aplikasi rumah belajar gratis Bapak Ibu ya. Kemudian klik install, kemudian klik open. Untuk pendaftaran, silakan loginnya itu menggunakan akun pembelajaran juga biar lebih gampang. Itu salah satu manfaat dari akun pembelajaran itu. Nah, fitur utama rumah belajar itu ada 4. Yang pertama sumber belajar, kelas maya, bank soal, kemudian laboratorium. Fitur pendukung adalah fitur pendukung rumah belajar itu ada 8. Yang pertama peta budaya, kemudian wahana jelajah angkasa, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian buku sekolah elektronik, kemudian karya bahasa dan sastra, blog pena, edu game, kemudian yang terakhir augmented reality. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita membuka akun belajar itu, otomatis akan di laptop ya atau di komputer akan otomatis terbuka portal rumah belajar. Nah, ini dia portal rumah belajarnya, belajar titik kemdikbud titik go titik id. Oke, kemudian di sini kan ada nih, misalkan kita buat sumber belajar. Nah, kita klik sumber belajar ini. Di sini akan banyak sekali video pembelajaran yang mungkin kita bisa adopsi ke pembelajaran di kelas. Nah, jadi kita tidak usah tidak usah susah-susah mencari referensi untuk video pembelajaran yang ini video pembelajarannya sudah dikurasi oleh pihak Pusdatin Kemendikbud juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ini. Rupiah. Nah, sekarang sudah Rp5.000. Nah, faktanya harga barang dan jasa memang makin lama makin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok seperti beras di tingkat grosir semakin naik. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membagikan video ini ke anak-anak nantinya di dalam pembelajaran kelas? Silakan Bapak Ibu klik ini linknya yang di atas, kemudian kopikan. Setelah dikopikan, kemudian pastekan ke grup WhatsApp atau di classroom Bapak Ibu. Jadi siswa hanya mengklik link ini, mereka sudah bisa melihat video tentang inflasi di itu Bapak Ibu. Nah, selain rumah belajar ini Bapak Ibu, ada lagi yang dinamakan PMM. PMM pernah dengar Bapak Ibu? Platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau untuk platform Merdeka Mengajar ini, sama juga, ini adalah produk dari Pusdatin Kemdikbud. Nah, kalau untuk PMM, coba kita praktekkan langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia PMM kita. Nah, di sini ada perangkat ajar. Misalkan, kita lihat pilihan perangkat ajar. Oke. Nah, di sini kita lihat di fase ini ada fase A, B, C, D, E, F. Kalau kita kan kelas SMA ya. Kalau SMA itu fase E dengan fase F. Nah, misalkan kelas 10 kita pilih, kita mengajar di kelas 10. Untuk mata pelajaran apa? Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan ya. Nah, pilih mapelnya. Kemudian cari perangkat ajar. Oke, di sini kita bisa banyak sekali perangkat ajar yang kita bisa ambil, yang kita bisa referensi di pembelajaran kelas kita. Misalkan menulis puisi. Di sini sudah ada modul ajarnya, sudah ada RPP-nya. Kita bisa langsung ATM namanya Bapak Ibu. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Kita bisa mengambil ini, kita bisa mendownloadnya. Kemudian ini Bapak Ibu ya, unduh perangkat ajar, bisa diunduh. Oke, kemudian nah, di sini ada asesmen murid. Di sini asesmen ini hanya ada 2 macam, ada literasi dengan numerasi. Numerasi itu berkaitan dengan angka, tetapi tidak hanya matematika loh Bapak Ibu ya. Tidak hanya matematika, numerasi pada mata pelajaran apapun ada. Kemudian literasi pada mata pelajaran apapun ada. Literasi itu bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau pelajaran bahasa, tidak Bapak Ibu. Jadi misalkan kelas D, kelas 10 ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa mengunggah karya kita di PMM ini.
Nah, ini untuk apa ya? Oke, untuk mengunggah karya kita, misalkan mengunggah karya itu dari bukti karya. Lihat bukti karya. Nah, kita bisa melihat bukti karya Bapak Ibu seluruh Indonesia ada di sini. Transformasi Smile pembelajaran berdiferensiasi di SMA. Semua di sini. Banyak video-video inspirasi Bapak Ibu yang bisa menginspirasi kita sebagai guru seperti itu.